Hai, selamat datang di channel Rebahan 24 Jam. Hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film action ya. Kira-kira bagaimana sih actionnya hari ini? Yang penting kalian jangan lupa terlebih dahulu untuk like, komen, dan juga subscribe tentunya untuk channel Rebahan 24 Jam. Film dimulai saat di sebuah perusahaan pembangkit listrik tenaga nuklir bernama Axomaco, di mana salah satu reaktor nuklir tiba-tiba dilalap api radioaktif. Hal ini pun membuat para penjaga langsung panik, bahagia, dan berlarian ke sana kemari. Di tengah kekacauan itu, terlihat dua teknisi berusaha sebisa mungkin untuk mencegah reaktor meledak, namun mereka tak menemukan tombol mana yang harus ditekan. Lalu tiba-tiba entah dari mana seorang pria penjelajah waktu dengan penampilan seperti gembel muncul. Terlihat pria itu mencoba memberitahu ke teknisi itu untuk menekan tombol kuning, meskipun ia sendiri sebenarnya tidak yakin. Di saat itu juga dua polisi yang dilengkapi topeng dari masa depan muncul dan mencoba untuk menangkap pria tersebut. Pria itu pun segera menekan perangkat di tangannya, lalu dengan seketika menghilang begitu saja. Dua polisi itu juga menyeru si teknisi agar tidak mendengarkan saran gembel tadi dan memintanya agar menekan tombol biru. Setelah memberi saran tersebut, kedua polisi itu menghilang secara misterius melalui pintu portal, sedangkan si teknisi mengikuti perintah tadi untuk menekan tombol biru. Dan benar saja, keadaan menjadi kembali aman. Akan tetapi, ledakan nuklir besar-besaran masih saja terjadi. Beberapa tahun sebelumnya, perwakilan pemerintahan bernama Gebert Alibert mengadakan konferensi karena ia akan memberi izin untuk membangun pabrik atom yang sangat kontroversial, yaitu perusahaan Axomaco. Selama konferensi itu, ia menjelaskan kalau langkah ini akan menciptakan banyak peluang lapangan kerja dan energi nuklir adalah pilihan paling lama lingkungan yang pernah ada. Lalu di antara banyak tamu yang hadir, seorang aktivis lingkungan bernama Alice mengungkapkan ketidaksetujuannya karena perusahaan Axomaco menggunakan teknologi usang yang bisa menimbulkan resiko besar di masa depan. Karena penantang itu, Alice dan dua temannya pun diusir dari tempat tersebut. Saat di kantor polisi, teman Alice mengaku sudah memvideo para penjaga keamanan yang menyeret mereka dengan cara kasar dan berencana untuk memviralkannya. Namun Alice ragu karena harusnya yang jadi perhatian itu tentang pembangunan pembangkit listriknya dan bukan tentang mereka. Di saat yang sama, ayah Alice datang untuk menjemputnya, dan betapa terkejutnya ternyata ayah Alice adalah Gilbert Alibert. Ketika di perjalanan pulang, Alice membahas tentang reputasi buruk Axomaco sehingga membuat dirinya dan Gilbert mengadu mulut. Karena hal itu, Alice pun memutuskan untuk keluar dari mobil. Tak lama kemudian, teman Alice menelponnya dan menuduh Alice karena sudah berbohong tentang ayahnya. Dan untuk menebus kesalahannya, Alice harus membobol komputer ayahnya untuk mengumpulkan bukti tentang perusahaan Axomaco. Atau jika tidak, mereka akan mempublikasikan video tersebut kepada orang-orang tahu kalau Alice putri dari Gilbert. Di malam harinya, Alice menyelinap ke dalam rumah di mana ia juga bertemu dengan penjelajah waktu yang juga mencoba mencuri laptop ayahnya. Alice pun dengan segera memukul pria tersebut sampai pingsan. Mendengar keributan itu, Gilbert muncul, sedang Alice mengeles dengan mengatakan kalau ia datang untuk minta maaf. Tapi ia malah menemukan pria itu yang ingin mencuri laptopnya. Akan tapi, Gilbert tak mudah percaya dan malah curiga kalau mereka berdua bekerja sama untuk mencuri laptopnya. Itu. Di waktu yang sama, cahaya terang muncul di depan rumah mereka yang disusul dengan jatuhnya 3 polisi dari masa depan. Kemudian, pria tadi mencoba menjelaskan ke Alice dan Albert agar membatalkan pembangunan pembangkit listrik tersebut. Namun, si polisi itu malah menembaki ke arah mereka hingga melukai kaki Gilbert. Pria itu pun segera memegangi Alice dan ayahnya untuk membawa mereka ke masa depan.
Mereka kemudian sampai di masa depan di tahun 2555. Alice langsung mencoba melarikan diri dan melihat kota Paris yang sudah hancur porak-poranda. Saking kagetnya Alice pun pingsan, tapi seorang berhasil menangkapnya. Sementara itu, ketika polisi yang bernama Lois, Matteo, dan Victor kembali ke markas, di mana mereka ditegur karena kegagalannya misinya. Kepala polisi yaitu Constance menegur mereka karena kehilangan si penjelajah waktu yang bisa mengganggu kontinum ruang dan waktu. Oleh karena itu, mulai sekarang Louis akan memimpin tugas tersebut. Di sisi lain, Alice bangun di sebuah ruangan yang berantakan, sedangkan ayahnya ada di ruangan yang sebelah. Lalu, seorang pria bernama Rad masuk untuk menawarkan makan. Namun, Direp juga menjelaskan kalau mereka tinggal di tempat persembunyian itu secara tak sengaja sejak abad ke-21, dan sejak itulah orang-orang tak disarankan untuk pergi keluar. Rep kemudian membawa Alice ke ruang laboratorium di mana pria biasa penjajah waktu itu yaitu Levi Setor sudah menunggu mereka. Ia juga membawa Gilbert yang marah-marah dan mengancam akan memberikan hukuman kepada mereka. Visitor pun dengan entengnya mempersilahkan Alice dan ayahnya untuk pergi dari tempat ini. Gilbert pun mengambil kesempatan itu dengan membuka pintu besi dan secara tak terduga terlihat kerumunan zombie di depan pintu. Jadi Gilbert pun segera menutup pintunya kembali. Setelah itu anggota geng ketiga mereka yang bernama Dr. Henry Constalvolte muncul dan menjelaskan kalau selain zombie berjalan biasa, ada juga zombie yang terinfeksi virus berbahaya yang mereka sebut Pelari, dan semua zombie ini muncul karena adanya radiasi. Mereka lalu menunjukkan video lama tentang bencana nuklir yang disebabkan oleh perusahaan Axomaco. Tetapi Gilbert menyangkal segalanya dan bahkan tak percaya kalau mereka ada di masa depan. Sebagai bukti, Rep, Visitor, dan Dr. Henry pun membawa Alice dan ayahnya ke jalanan kota di mana para zombie berkeliaran dan melihat seluruh kota sudah hancur. Mereka lalu berhenti untuk melihat awan radioaktif besar yang mengorbit bumi setiap 70 tahun dan membunuh 50% populasi. Dengan seiring waktu, awan itu tumbuh lebih besar dan kemungkinan bisa membunuh seluruh umat manusia yang ada di bumi. Setelah melihat efek buruk dari perusahaan pembangkit listrik atom, Gilbert mengaku kesalahannya dan ketiga orang itu siap untuk membunuhnya. Tapi Alice langsung melindungi ayahnya dan berjanji akan menemukan cara lain untuk menyelamatkan umat manusia. Rep pun menyarankan agar perubahan dilakukan secara internal untuk mengubah sejarah Alice. Alice pun juga berjanji akan membuat ayahnya berubah. Mereka akhirnya setuju, tapi Visitor memperingatkan kalau para polisi berhasil membawa Gilbert, maka mau tak mau mereka harus menembak Gilbert. Sementara itu di tengah perjalanan, Alice mulai cerita kalau ibunya meninggal saat melahirkan Alice, dan jika ibunya masih hidup, mungkin sang ibu bisa merubah Gilbert menjadi lebih baik. Namun Rep mengingatkan kalau mereka kembali ke masa lalu dan menyelamatkan ibu Alice, maka kemungkinan Alice yang tidak akan ada di dunia. Setelah itu Dr. Henry memutuskan kembali ke lab, sedangkan yang lain pergi ke angkringan. Ketika sampai di sana, Alice dan ayahnya mengobrol dengan orang-orang setempat yang menurut mereka sedikit aneh. Tapi di tengah itu perselisihan terjadi antara Alice dan Gilbert, sehingga orang-orang di sana tahu kalau awan radioaktif akan segera memusnahkan mereka semua. Tapi Gilbert langsung mengalihkannya dengan menawarkan minuman gratis ke semua orang. Alhasil, Gilbert dan Alice pun buru-buru pergi dari tempat tersebut.
Saat keduanya keluar dari tempat ini, mereka dihadapi dengan segerombolan zombie. Untungnya, Rap dan Visitor muncul untuk menolong mereka. Tapi ketika mereka akan berteleportasi, perangkat mereka malah menampilkan tak cukup banterai. Sampai akhirnya, sebuah geng yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Les Whistle datang membantu mereka dan mengalahkan perhatian mereka. Sedangkan di tempat lain, tim polisi mencoba untuk menggerebek ruang laboratorium. Henry yang menyadari keberadaan mereka pun menghentikan mode penghancur diri untuk meledakkan ruang lab. Dan setelah itu ia lari keluar dari lab. Seketika ledakan dahsyat pun terjadi dan menghancurkan isi ruangan tersebut. Tim polisi yang dipimpin oleh Louis lalu menelusuri ruangan dan menemukan sebuah peta yang menunjukkan ke tempat persembunyiannya. Jadi mereka pun segera ke sana untuk menghentikan para tim travel yang ingin mengubah keadaan. Sementara Alice dan Gilbert dibawa geng itu ke tempat persembunyiannya, di mana jadi tempat permukiman tersembunyi yang bersih dan juga yang lainnya. Di saat itulah Rap menyarankan Alice agar bergabung dengan geng mereka. Rap juga mengungkapkan mereka miliki robot sungguhan. Di samping itu, Visitor mengungkapkannya bingung harus apakan Gilbert karena ia tak yakin akan berubah. Namun Whistle menjelaskan ke Visitor kalau semua orang berhak mendapatkan kesempatan kedua dan membunuh orang bukanlah penyelesaian masalah yang benar. Saat semuanya sedang makan siang, Henry tiba-tiba berteleportasi ke meja dan beritahu kalau para polisi sebentar lagi akan datang. Dan benar saja, tak lama kemudian tim polisi muncul. Jadi Whistle langsung mengarahkan anak-anak untuk bersiap ambil posisi dan membalik meja sebagai perlindungan. Lalu dengan serentak mereka melempari batu ke arah musuh. Karena serangan beruntun itu, salah satu polisi malah melemparkan granat ke anak-anak dan di sini akhirnya mereka langsung membelokkan granat tersebut menggunakan tubuhnya. Dan wow, tubuh Henry seketika tersebar hingga terungkap kalau Henry adalah robot humanoid. Melihat hal ini, Visitor pun marah dan menyalahkan Gibble sambil mengarahkan pistol ke arahnya. Namun Whistle melihat pencatukannya dengan sengatan listrik. Alhasil, Visitor pun dan Rap pun ditangkap oleh tim polisi. Sedangkan Alice serta Gilbert juga dibawa oleh mereka. Di kantor polisi, Constant mengobrol dengan Alice, di mana Alice dengan yakin mengungkapkan kalau Visitor sebenarnya orang baik yang berniat menyelamatkan planet ini. Beda dengan para polisi yang bahkan tak ada upaya untuk membuat dunia menjadi lebih baik. Alice juga percaya kalau umat manusia bisa diselamatkan dengan cara kembali ke masa lalu dan mencuri laptop ayahnya. Namun Constant meyakinkan Alice kalau itu tidak akan berhasil. Constant kemudian meninggalkan ruangan dan tak lama Alice dari masa depan muncul. Alice dari masa depan itu lalu bercerita kalau ia sudah mencoba mencuri laptop ayahnya. Namun ternyata usahanya itu tak berhasil. Ia juga mengungkapkan kalau Gilbert akan mulai sakit-sakitan karena banyak minum setelah istrinya meninggal. Oleh karena itu, ia menyarankan Alice agar menghabiskan banyak waktu bersama ayahnya. Tim polisi kemudian membawa Alice dan Gilbert kembali ke rumahnya, di mana waktu dan tempat sama seperti sebelum mereka datangi orang-orang dari masa depan. Sementara itu, Visitor dan Rap dibawa ke kantor Constant. Ia mengatakan kalau langkah Visitor sebenarnya akan membawa semua orang dalam kehancuran. Namun, Visitor mengelaknya dan mengklaim kalau apa yang ia lakukan justru menyelamatkan banyak nyawa.
Menurutnya, ketika nanti berhasil, maka waktu akan disetel ulang dan semua orang tak mengingat apapun kecuali mereka yang mengubah waktu yang bisa mengingat semua kejadian. Para tim polisi pun bingung, namun Constant yang marah menyuruh para polisi agar tak mempercayai visitor dan mereka harus dihukum atas kejahatan yang mereka lakukan. Di mana visitor dan Rap akan ditempatkan di Hold yang merupakan sebuah penjara tanpa batas. Di pagi harinya, Gilbert berangkat ke kantor untuk menandatangani dokumen dengan Soumako. Namun di tengah jalan, ia tiba-tiba berubah pikiran dan kembali lagi ke rumah. Alice pun bingung sampai bertanya-tanya mengapa bapakku tak jadi menandatangani dokumen, yang kemudian dijawab oleh Gilbert kalau ia ingin menghabiskan hari bersama putrinya. Kita kembali lagi di kantor polisi di mana Constant menerima sinyal tentang perubahan setelah Gilbert tak jadi ke kantor. Dengan marah, Constant pun menyuruh Matteo serta Victor untuk menemukan Gilbert dan meminta secara paksa agar Gilbert mau menandatangani surat dengan Soumako, dan jika Gilbert menolak maka mereka harus membunuh Alice. Sesampainya di rumah, Gilbert Matthews segera membawa Gisbert agar menandatangani dokumennya, sedangkan Victor tetap tinggal sambil mengarahkan pistol ke Alice dan bersiap-siap akan membunuhnya jika Gilbert tak mau menandatangani dokumennya. Sementara itu, Louis dan asisten Constant yaitu Richard berhasil untuk memasukkan visitor dan Rap ke dalam hall. Akan tetapi, Louis berubah pikiran dan memutuskan berpindah pihak. Ia lalu memutuskan memecat ke dalam hall dan lanjut melepaskan visitor dan Rap. Mereka kemudian menyusun rencana. Rap akan menyelamatkan Alice dan Victor. Lalu visitor harus berusaha dengan Matteo untuk membantu Gilbert, sedangkan Louis harus menjaga Constant agar tak dicuriga. Rap lalu muncul tepat di depan Alice serta Victor di sini. Begitu pula dengan visitor yang tiba-tiba muncul di atas mobil Gilbert. Sementara Louis melapor ke Constant kalau tugasnya sudah selesai. Namun Constant sedikit curiga dan menanyakan keberadaan Richard. Dengan cepat, Louis pun menembak ke arah Constant, tapi Constant berhasil menghindar dan mematikan lampu ruangan sehingga Louis tak melihat serangan yang diberikan oleh Constant. Sementara itu, Rap di sini beberapa kali menteleportasi tubuhnya ke tempat lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, dan membuat Victor kesusahan untuk menembaknya. Sementara itu di sisi lain, Matteo memeriksa keadaan visitor yang pura-pura pingsan. Namun secara mengejutkan, visitor sadar kembali dan mencengkeram kaki Matteo untuk membawanya ke masa Perang Dunia Pertama. Sedangkan di masa depan, awan radioaktif hampir mencapai tempat persembunyian. Wessel pun menyuruh Henry yang tubuhnya sedang dirakit oleh anak-anak agar secepatnya mencari perlindungan. Namun Henry mengungkapkan kalau ia tak punya banyak waktu untuk membuat mesin waktu. Sementara itu, Matteo dan visitor terlihat sedang terlibat pertarungan hebat, tapi mereka malah dibombardir secara tak terduga oleh serangan udara. Di samping itu, Alice membantu Rap untuk melawan Victor dan menelpon ayahnya. Namun Constant muncul ke masa kini lalu merebut HP Gilbert dan mengungkapkan kalau visitor sudah diamankan, yang artinya kini mereka tak bisa menghentikan Gilbert untuk menandatangani dokumennya. Sementara itu, di tempat persembunyian, Henry menyampaikan kalau ia tak mampu membangun mesin waktu. Anak-anak pun putus asa dan pasrah menunggu awan radioaktif menyerang mereka.
kemudian saat Gilbert mau menandatangani dokumen, sesuatu aneh mulai terjadi dan ternyata itu adalah ulah Rep serta Alice yang berteleportasi ke masa Alice sedang dilahirkan. Di saat itu Alice lalu menodongkan pistolnya ke si dokter sambil menyuruhnya agar menyelamatkan sang ibu dan bukan bayinya yang ada di masa kini kemudian bergetar dan banyak yang berubah. Gilbert pun menyadari apa yang sedang terjadi dan berteriak kalau ia tak ingin melupakan Alice sambil meneriakkan namanya. Tapi tiba-tiba ia sadar dan sudah berada di meja makan bersama dua anaknya, di mana salah satu anak itu bertanya tentang siapa Alice. Lalu istri Gilbert mendekat dan mengungkapkan kalau Alice adalah kakak perempuan mereka yang tak selamat saat dilahirkan. Gilbert pun terkejut dengan apa yang ia lihat sekarang karena semuanya berubah baik-baik saja dan bahkan setelah ia menandatangani dokumen serjanya yang meluncurkan proyek energi terbaru yang ramah lingkungan. Sementara itu, visitor terbangun karena sakit kepala yang parah. Di situ ia terlihat lega karena melihat Basil dan Henry yang sehat walafiat. Bahkan Wessel juga mengingatkan kalau awan radioaktif tak pernah ada. Begitu pula dengan keadaan di kantor polisi yang semuanya terlihat baik-baik saja dan semua polisi termasuk Constance tak ingat apapun yang sudah terjadi kecuali Louis yang masih ingat segalanya. Visitor dan Henry serta Rep lalu nongkrong di angkringan. Di situ juga terlihat Alice yang bergabung dengan mereka. Henry kemudian menjelaskan kalau Alice menciptakan paradok waktu yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana Alice berhasil membatalkan kelahirannya sendiri, namun ia tak menghilang. Akan tetapi Alice akan mati jika mencoba kembali ke masa kini, di mana Gilbert dan istrinya berada. Dan film pun berakhir. Bagaimana nih teman-teman untuk alur ceritanya? Lumayan seru banget ya. Dan buat teman-teman di rumah yang mungkin penasaran dengan alur cerita film yang lainnya, bisa langsung saja pantengin terus channel ini. Dan tentunya kalian ya jangan lupa untuk selalu like, komen, dan juga subscribe ya, karena kalian akan selalu mendapatkan video-video terbaru dari channel YouTube Rebahan 24 Jam. Nantikan selalu untuk alur cerita film yang lebih menyenangkan lainnya. Sampai jumpa semuanya. Dadah.